Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di Rahmat Iskandar. Di seri ini saya ingin masih melanjutkan di seri coding membuat aplikasi game ya. Jadi aplikasi game itu di seri satu kita sudah membuat game yang namanya Tic-Tac-Toe atau Catur Jawa berbasis Python ya. Kita masih membuat versi yang standar yaitu eh, orang artinya pemain kayak kita lawan komputer tapi dengan algoritma yang eh, katakanlah simple ya. Next selanjutnya saya akan buat eh, komputernya yang sudah menggunakan algoritma yang pintar melawan pemain ya. Nah, di pertemuan ini saya ingin sharing ke teman-teman. Kita akan membuat game balap mobil di Python ya. Jadi eh, kita sering lihat di handphone atau misalkan kalau zaman dulu saya biasanya masih menggunakan ya namanya zaman jadul dulu tahun 2000-an masih beli itu di CD ya, kemudian masukkan ke DVD-ROM atau di PD, kemudian gamenya pun sederhana ya. Nah, tetapi sebenarnya teman-teman bukan sederhana atau kompleksnya. Kalau teman-teman di ini sekali lagi saya tekankan disclaimer kita membuat aplikasi game ini adalah untuk memahami kodenya. Kemudian teman-teman jadi paham nanti buat aplikasi untuk game, aplikasi untuk bisnis, misalkan perkantoran, rumah sakit atau apapun. Jadi konsepnya itu yang kita terapkan. Bukan saya ingin mengajarkan ke teman-teman untuk main game, bukan ya. Nah, oke, kita akan langsung lanjut ya. Nanti sedikit saya perkenalkan dulu ya. Jadi kita akan menggunakan ada yang namanya library Pygame ya. Jadi kalau Pygame itu apa? Jadi Pygame ini adalah library Python yang dirancang untuk membangun video games dua dimensi. Nah, dan aplikasi multimedia. Nah, ini built on top of the simple direct media layer. Jadi disebut untuk SDL ya. Jadi kita membuat hanya untuk simple direct media player. Nah, di game kali ini yang akan coba saya buat itu gamenya sederhana. Jadi nanti misalkan nih ada mobil katakanlah dari atas. Misalkan warnanya terserah. Misalkan warnanya mau merah, katakanlah yang kita di bawahnya biru misalkan atau misalkan mau kuning dengan katakanlah orange gitu ya. Nah, ini misalkan yang di atas lewat. Nah, kita coba menghindar gitu ya. Jadi ini lewat, kita menghindar. Lewat. Nah, setiap kali menghindar, kita dapat skor itu. Nah, kemudian setiap kali melewat lagi, itu si mobil yang atas akan semakin cepat. Nah, lama-lama kan itu akan menabrak kita ya. Nah, tergantung konsentrasi kita. Nah, konsepnya sederhana dulu. Mungkin di next game-nya kita akan buat katakanlah menambahkan efek. Jadi yang pertama misalkan si gambar mobilnya sederhana, misalkan kotak saja tapi warnanya beda misalkan biru dan merah. Yang kedua nanti insya Allah kita buat yang gamenya udah menggunakan tetap misalkan biru dan merah tetapi katakanlah si game musuhnya udah lebih banyak gitu ya. Kemudian kita pakai backgroundnya katakanlah jalan, kita tambahkan mungkin saya tidak tambahkan musik tapi saya tambahkan gantinya suara suara inilah suara gemericik air jadi nah yang ketiga kita bisa tambahkan juga dengan gambar yang mobil beneran nah kita bisa bisa download ya nah ini sedikit yang saya jelasin ya teman-teman ya jadi saya langsung kita lanjut dulu ke bahasa programan Python silakan yang belum seperti biasa saya silakan dibuka di Anaconda Navigatornya diklik bisa diklik di sini diketikkan atau ini sudah ada yang terbiasa ya maka nanti akan muncul UI dari Anaconda Navigator. Silahkan diklik apa Jupyter Notebook ya, diklik. Karena saya sudah klik, jadi saya langsung ini akan langsung kebuka di browser. Nah, browser tergantung dari teman-teman yang udah digunakan. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan buat nih saya sudah contohnya membuat tadi untuk aplikasi game yang pertama. Nah, misalkan di sini seperti biasa, saya sangat menyarankan ke teman-teman harus dikodingkan, ya, harus dikodingkan. Kenapa? Karena teman-teman ini namanya juga belajar coding, jadi konsep coding, AI, jadi jangan copy paste, jangan.
untuk pelajar itu tidak disarankan. Boleh copy paste, biasanya teman-teman sudah mahir jadi seorang programmer, kemudian katakanlah mendapatkan proyek yang besar, terdiri dari beberapa programmer, kemudian ada beberapa katakanlah mungkin function, ada modul atau yang lain yang sudah dibuatkan bersama, jadi kita copy paste sambil dan itu memang sudah senior ya, udah paham konsep algoritma, struktur, dari mulai runtunan, selection, looping, belajar mungkin function, array, atau yang lainnya, belajar database, belajar yang lainnya, bla 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 itu ya. Nah, tapi kalau pembelajar, ketik dulu, biar teman-teman nanti tahu, oh kita nanti gini, kok salah aja nih, programnya nggak mau gitu. Berbeda dengan kita di Microsoft Word, atau teman-teman ngetik di yang lainnya, kalau salah ya disebutnya oh ini typo ngetiknya gitu. Tapi kalau dalam program ada dua error. Pertama adalah error sintak, yang kedua error logika. Error logika itu lebih ini lagi solvingnya harus paham karena sintak codingnya betul, tetapi kok hasilnya tidak sesuai dengan yang diminta itu ya. Nah, saya sudah menyiapkan skripnya. Jadi di sini saya akan coba codingkan juga ya contohnya. Dan selanjutnya mungkin saya akan lebih banyak ini, saya akan lebih udah menyiapkan ya, udah menyiapkan jadi eh, untuk selanjutnya saya sediakan skrip yang sudah jadi. Tetapi di dalam itu hanya untuk mengurangi durasi ketika saya sharing di YouTube mengenai cara membuat game ini ya. Nah, di sini pertama teman-teman harus diinstal dulu namanya PyGame kalau belum ada ya. Jadi perintahnya kalau ini gimana? Pip install PyGame itu ya. Ini kalau belum ada ya teman-teman ya. Tapi kalau saya udah ada, saya sepertinya sudah ada karena saya sudah membuat game berbasis PyGame. Coba saya lihat. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya. Saya perbesar sedikit. Nah, oke, ini yang di atas ini nih. Pip install Pygame, langsung aja di Control Enter, maka akan tampil nih. Collecting Pygame, download Pygame. Jadi Pygame itu apa? Tadi sudah saya jelaskan library untuk game yang namanya dua dimensi ya, yang sifatnya HDL tadi ya. Jadi sudah di-download, artinya kita udah bisa dikenalin, misalkan import Pygame selanjutnya itu sudah bisa dikenal ya. Tapi kalau belum harus diinstal dulu. Tapi kalau sekali teman-teman sudah menginstal, misalkan nanti buat aplikasi yang gamenya memerlukan Pygame, tapi bukan balap mobil, kita juga akan membuat game nanti untuk katakanlah ini teman-teman apa namanya pesawat pesawat terbang yang main tembakan gitu ya. Kita kita main tembak, kita yang di bawah, misalkan musuhnya keluar ke bawah, kemudian kita nembak itu nanti pelurunya, nama skor gitu ya. Itu pakai Pygame. Nah, berarti itu nggak usah diinstal lagi. Sekali teman-teman sudah menginstal di Anaconda, silakan bisa menggunakan di Anaconda Navigator. Saya pakai Jupyter Notebook atau mau ngetikkan di command prompt ya silakan saja teman-teman ya. Command prompt ya masuk aja ke CMD ya, CMD itu ya. Ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan saya di atau teman-teman bisa lihat di beberapa ulasan YouTube saya yang lain ya. Nah ini ya. Jadi ya, ini sebelumnya ada pip install MCPI ini diabaikan dulu ya teman-teman ya. Tadinya saya akan membuat aplikasi game untuk Minecraft ya. Minecraft teman-teman udah pada kenal ya. Minecraft itu aplikasi seperti ini yang membangun gedung, mengandung apa itu ya. Nah, ini sebenarnya tidak bisa, cuma ternyata ada koneksi yang harus kita beli menggunakan Microsoft karena kita ingin pakai yang berbayar juga ya biar nanti ini sebenarnya awalnya untuk rencananya tadinya untuk mengajarkan adik-adik siswa di salah satu SMK negeri di Jakarta ya di program pengabdian pada masyarakat. Nah ini kita postpone dulu ya karena tadi memerlukan yang harus dibelanjakan secara menggunakan dolar ya. Abaikan dulu mungkin di nextnya nanti kita akan coba buat aplikasi game seperti Minecraft atau yang lainnya insya Allah ya. Oke, kita balik ke sini ya teman-teman ya. Jadi saya kan akan mencontohkan untuk coding ya. Jadi harus coding gitu ya. Mungkin nanti walaupun sebagian, sisanya nextnya ya saya sudah sediakan skrip ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Saya coba bagi dua layar karena kebetulan saya sama masih menggunakan menggunakan satu laptop. Tapi mungkin di nextnya saya menyediakan dua monitor ya. Di sini. Oke, saya kecil dulu. Ini mungkin cukup ya. Nah, di sini import, import Pygame.
Nah, kemudian info random. Nah, info random. Ya, selanjutnya ini untuk apa? Jadi nanti sebagian skripnya akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Import Pygame berarti tadi mengambil si library Pygame yang sudah kita install. Random, nah, nanti kita akan saya jelaskan nanti skripnya ya. Nah, misalkan di sini kita lanjutkan dulu Pygame, pygame.init, kemudian lebar, kita buat variabel lebar, tinggi. Nanti kita bisa juga untuk ini ya teman-teman ya kotak. Sini mobilnya berapa, lebarnya berapa, tingginya. Misalkan 400, kemudian dan 600 ya. Misalkan 400 dan 600. Kemudian kita bikin variabel layar. Layar ini nanti akan diisi dengan pygame, pygame display. Oke. Kemudian set mode, set modenya dari variabel yang sudah kita buat tadi untuk lebarnya dan tingginya. Tadi lebar 400, tinggi 600 ya. Oke, kemudian pygame, pygame display, pygame display, kemudian set, kemudian caption. Caption mau diisi dengan apa? Perintahnya. Saya sampaikan sebelumnya ya, bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Arab misalkan nih, game, balap, mobil, sederhana lah mungkin ya, atau simpel itu ya. Kita buat yang sederhana dulu, yang penting kita paham di konsepnya ya. Nah, kemudian kita buat set warna ya, ya teman-teman ya. Eh, ya, oke, sebentar teman-teman ya. Eh, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi nanti saya sudah membuat skripnya. Jadi sebelum sebelum setting saya ambil tag YouTube ini saya sudah buatkan juga untuk skrip lengkapnya ya. Jadi kenapa? Biar nanti teman-teman durasi nonton di YouTube-nya tidak terlalu lama ya. Tetapi saya sudah nasihatin dan sering ke teman-teman bahwa di beberapa yang sebelumnya itu saya full coding, ada yang sampai 30 menit, 40 menit ya. Sampai ada yang saya sharingkan ketika ada handling error ya, kemudian kita checking error ya. Nah, tetapi saya itu sudah saya sampaikan, jadi ilmunya teman-teman itu selalu saya nasihatin, yang penting dilanjutkan ya ke teman-teman ya. Nah, ini saya sudah buatkan ya teman-teman ya. Saya sudah buatkan versi lengkapnya tadi ya. Berarti udah sampai sini ya. Import game, import random ini inisialisasinya tadi ada file game, ini game balap mobil misalnya. Kemudian nah ini saya sudah membuat juga di sini ada saya jelaskan dulu secara general. Kita akan membuat nanti si backgroundnya, background ini untuk layar ya teman-teman ya. Layarnya nanti putih, kemudian merah itu nanti untuk yang sebentar musuh ya, biru kita yang di dalam ya, biru kita untuk yang merah itu ya pemain, biru itu untuk yang musuh. Coba kita lihat ya. Oke, merah itu untuk yang ini teman-teman, merah itu untuk yang pemain. Kalau kita lihat nih, kita harus ngegilak teman-teman ya, ini harus harus ngegilak ya. Oke, ya, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Kita untuk yang pertama, oke. Nah, kemudian di sini ada yang namanya yang kita buat ukuran mobil. Misalkan kita tentuin berapa lebarnya, misalkan 50, berapa tingginya. Ya terserah nih teman-teman mau disetting berapa gitu ya. Kemudian kita buat suatu eh, ada player, ada pygame rec. Nah, nanti saya jelaskan di sini. Ada sedikit kode yang harus kita pahami. Nah, jadi yang pertama, tadi sudah kita mengenal ada library dari Pygame. Pertama tadi kan kita inisialisasi modul Pygame. Tadi kita tentukan layarnya 400 600 ya. Contoh yang tadi itu apa? Contoh yang tadi itu adalah untuk yang lebar dan tingginya ya. Kemudian membuat tampilan game tadi ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke.
Untuk kita mendefinisikan warna RGB. RGB itu adalah untuk konsep dasar di warna ya, red, green, blue ya. Ini untuk latar belakang nanti putih ya. Tadi nanti ada merah, kemudian ada biru ya. Merah pemain, biru yang musuh di dalamnya, musuh yang bergerak dari atas ke bawah. Kalau musuh itu patokannya dari atas ke bawah. Kalau kita dari bawah, kita di bawah aja. Jadi kita menggunakan kursor, hanya gerak ke kiri, gerak ke kanan itu menghindar. Semakin banyak penghindar, semakin cepat kita semakin banyak skor ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada untuk yang player, untuk yang pemain. Jadi eh, perintahnya adalah pygame, ada rect. Rect ini adalah membuat objek persegi panjang untuk mobil pemain. Jadi rectangle ya. Jadi kemudian nanti eh, kita akan membuat untuk mobil pemain, kemudian mobil untuk yang musuh gitu ya. Nah, ini kita tentuin tingginya. Nah, posisi awal ini tengah layar sumbu X dan 120 piksel dari bawah sumbu Y. Jadi nanti ada yang si mobilnya di atas, sudah desainnya, ada juga yang di bawah. Misalkan si musuhnya biru di atas, berarti kita yang merah di bawah dalam pemain. Jadi kalau ketika si biru turun dengan cepat, nah kita harus mulai menghindar. Jadi patokannya itu dari vertikal itu dari eh, dari pikselnya kita harus menghindar. Semakin banyak yang kita hindari, poinnya semakin banyak gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk enemy ya, enemy itu tadi jadi sama kita buatkan untuk gambarnya sederhana masih persegi panjang. Nah, mobil musuh ini dia akan muncul secara acak di posisi X. Jadi kiri dan kanan layar dia akan muncul bisa kiri bisa kanan, pokoknya turun ke bawah. Nah, kita harus ikutin. Misalkan ada di kiri, berarti kita cepat semakin ke arah kiri lagi, lewatin sebelum dia lewat itu ya. Jangan sampai kena. Kalau kena berarti game over tabrakan. Artinya skornya berhenti gitu ya. Nah, posisi awal min 100 itu di atas layar ya. Nah, kecepatan awal musuh 5 piksel per frame untuk awalnya. Nanti semakin banyak turun, dia akan semakin cepat. Nah, kemudian, nah di sini kita menggunakan looping while running ya. Ini looping utama game yang berjalan terus menerus hingga running menjadi pause. Pause-nya kapan? Ketika si enemy bertabrakan dengan kita pemain itu ya. Nah, di sini if case ya, katakanlah pgame kayak lab. Nah, kita kan menggunakan ini, menggunakan kursor teman-teman lihat di keyboardnya ada tanda panah kursor kan ya yang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi kita hanya menggunakan ke kiri dan ke kanan. Nah, berbeda dengan game pesawat tadi akan kita buat. Untuk pesawat, kita misalkan tembakan setelah mau menggunakan katakanlah dari keyboard menggunakan huruf X, misalkan kita menggunakan space bar itu ya, cobakan ya. Nah, kemudian dan playernya left lebih dari nol, maka player X diisi dengan player speednya. Nah, kemudian jika player key-nya right, dia menghindar gitu ya, dia berarti bergerak ke kanan. Gerakan kiri kanan dengan tombol panah. Pergerakan dibatasi agar tidak keluar layar. Ya. Nah, kemudian untuk yang ini ya teman-teman ya, tadi musuh bergerak turun ke arah pemain tadi ya, musuhnya dari atas ke bawah ya. Nah, kemudian tadi posisinya dari min 100 karena posisinya di atas. Jika musuh keluar layar atau bawah, muncul kembali di atas dengan posisi kacak. Jadi misalkan dia udah muncul dari kiri, ketika misalkan kita udah menggilak apa ya, menghindar gitu ya. Nah, kemudian dia akan bisa tiba-tiba muncul dari kanan, mungkin dari kiri lagi dengan gerak yang semakin lebih cepat ya. Nah, skor bertambah dengan kecepatan musuh meningkat setiap kali musuh baru muncul gitu ya. Ketika kita dapat skor, menghindar, semakin dapat yang sini ya. Nah, jika ini untuk mengecek apakah mobil pemain bertabrakan atau tidak ya. If player collide enemy itu ya. Nah, jika ya berarti tampilkan game over. Jadi kita udah kalah, skornya berhenti gitu ya dan keluar dari game setelah 2 detik ya. Nah, ini untuk kodenya yang tadi ya. Kita lanjutkan ya. Kodenya sama ya, ini udah saya jelaskan gitu. Ini sebenarnya enemy speed-nya nanti kita bisa coba misalkan diisi dengan 3, 7 atau yang lain. Sementara kita samakan dulu. Player speed-nya 5 tadi ya. Kemudian 5 detik ya. Kemudian eh, ini untuk tadi eh, apa looping selama running gitu ya, layar pil putih. Nah, kemudian eh, eventnya maka nanti jika tabrakan berarti udah game over ya.
Nah, kemudian ini gerakan musuhnya tadi ya. Kemudian speednya 0,5, jadi semakin eh, bisa kita lewati, dia akan semakin datang lagi dan semakin lebih cepat ya. Ini deteksi ke tabrakan tadi ya. Jadi yang player merah kita ya, enemy itu biru di atas ya. Kalau tadi kena berarti tabrakan, kayak true berarti ya, udah kena berarti. Eh, Kemudian gambar mobil ya, misalkan ini kita buat saja nih tadi player untuk yang merah, biru untuk yang enemy atau musuhnya. Kemudian skornya nanti akan kita render ya, F skornya semakin bertambah gitu ya. Nah, kita coba running yang ini teman-teman. Nah, coba gilek ya. Oh, oke, sorry. Saya menggunakan dua keyboard nih, jadi yang atas. Coba saya pakai yang bawah ya. Oh, sorry. Ya, sudah beberapa script, tetapi kita cobakan di game yang sederhana dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini yang sudah kita pahami dan buat codingnya. Nah, misalkan saya gilek sini ya, itu kan Tor tambah ya satu ya. Nah, saya gilek lagi gitu ya. Nah, saya gilek lagi nih, tiga. Aduh, ini semakin cepat ya. Wah, kalau nggak kelewat berarti nggak bisa nih. Tapi kalau usahain ngelewati semakin banyak skor ya. Ini kena ya. Berarti udah gitu ya. Ini sederhana. Kita masih belum menggunakan tombol mau main lagi, nggak menggunakan apa gitu ya. Nanti kita bisa tambahkan tombol. Kemudian misalkan ada suara gitu ya. Nah, ini masih yang sederhana. Kita cobakan lagi yang sederhana dulu. Oke, kena ke yang bawah. Oke, oke. Ini nggak dapet. Dapat terlalu pinggir. Bisa nih harusnya. Ini terlalu pinggir ya. Aduh, ini semakin cepat nih. Terlalu pinggir. Nabrak. Uh, Cepet amat. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Cara mainnya ya. Sederhana, tetapi teman-teman apa sudah bisa membuat aplikasi game sendiri ya. Dan itu tentu akan lebih menyenangkan. Kita main game mungkin hanya download dari Android, di Play Store, kalau menggunakan iPhone mungkin di iOS gitu ya. Tapi kan itu buatan orang. Nah, teman-teman harus bisa buat sendiri, buat apalagi buat game edukatif nanti ke depannya kita ya. Kita bisa bikin satu lawan komputer yang smart gitu ya. Kayak kemarin itu konsepnya tic-tac-toe atau catur Jawa kan itu game logika, itu menghitung peluang ya. Kalau tiga baris menang, kalau ditutup kalah. Wah, baik horizontal, vertikal, diagonal, dari kanan ke atas bawah, dari kanan bawah ke atas gitu ya. Oke, saya kira itu dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan buat sengaja untuk eh, video ini saya buat terpisah. Nanti kita buat game yang kedua untuk balap mobil lagi, tapi menggunakan katakanlah background gambar jalan dan si mobil musuhnya lebih banyak. Yang ketiga kita buat menggunakan gambar mobil beneran. Gimana caranya? Ya, tinggal di download, kita masukin padnya ya. Itu kan kita lanjutkan di session selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat keilmuan teman-teman dan menjadi kebaikan buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.